Halo, oke, selamat pagi Pagi, Abdul. Kak. Oke, selamat datang di kelas hari ini Abdul ya. Iya. Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang lain nih. Ya, aku lihat ya Abdul, gaya rambutnya baru nih Abdul nih. Kenapa nih tiba-tiba jadi botak Abdul? Ikut pas Kibra, Kak. Oh, ikut Paskibra. Oh, jadi kalau ikut Paskibra harus botak ya kalau Harus kelas satunya ya? botak. Mm-mm. Oh, oke. Oke, ini baru apa gimana Abdul? Baru apa, Kak? Baru potongnya apa gimana? Udah sekitar 2 minggu lah. Oh, udah di sekitar 2 minggu. Oh, oke lah, udah penyesuaian berarti lah ya. Nggak kaget lah ya Abdul ya. Nggak kayak Iya. hari pertama dipotong pasti ya. Mm-mm. Oke, kalau gitu. Oke, eh, mungkin sambil nunggu ya. Jadi buat hari ini Abdul materinya kita akan discuss namanya modul 7 pelajaran 3 ya. Namanya proyek aplikasi desktop nih di pembelajaran kita hari ini gitu ya. Jadi gimana caranya kita membuat aplikasi desktop sih di pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi kalau minggu lalu kan udah dijelasin sama tutor sebelumnya ya. Eh, Aku Abdul minggu lalu ikut dua gak minggu pertemuan, lalu? dua pertemuan sebelumnya aku gak masuk, Kak. Oh nggak masuk. Oh, oke, mungkin nanti bisa Ada ikut replacement aja ya. LDKS. Oke, jadi sebenarnya eh, apa namanya kita minggu lalu tuh belajar namanya GitHub ya. Mungkin nanti Iya, kita di hari ini gitu. ntar kita coba discuss lagi juga terkait GitHub itu sendiri gitu ya. Mm. Dan hari ini nanti kita akan discuss lagi cara kita lakuin pemrograman lagi lah dan tentunya juga dengan menggunakan si apa namanya si GitHub lagi. Jadi kita hari ini akan coba bikin aplikasi desktop nih. Jadi kalau sebelumnya kita belajar namanya GitHub, sekarang kita akan buat aplikasi desktop kita itu sendiri ya, buat pembelajaran kita hari ini. Oke, sebentar. Siapa nih ya? Sambil kita nunggu ya, mungkin Abdul, boleh dong Abdul di update Abdul kabarnya gimana? Nah ini udah ada Lian juga, boleh dong di update kabarnya gimana kesehariannya, tugas sekolahnya, tugas algonya gimana Abdul, boleh dong di share. Ya, baik, Kak. Ada lagi ikut organisasi sih. Lagi ikut organisasi, ikut apa tuh? Prabu namanya, Kak. Prabu apa tuh? Tentang apa tuh? Itu tuh organisasi di bawah Satpol PP. Oh, di bawah Satpol PP. Iya. Oh, ngapain itu? Ya, buat ngejaga ketertiban gitu lah di sekolah. Oh, kayak MPK bukan ya? OSIS MPK gitu. Tapi kalau ini dia eksternal, Kak. Oh, di eksternal, I Heeh. see. Jadi bukan intra sekolah doang. Baru denger juga sih ada yang kayak gitu Iya, ya. Dulu tuh di itu emang kelas satu. baru juga sih sebenarnya kehitung organisasi baru juga. Oh, baru ya? I Mm-mm. see. Soalnya dulu pas aku sekolah dulu sih, setahu aku masih belum ada tuh ya. Namanya Iya, tadi ya, Prabu segala macam. Jadi itu mungkin terobosan baru ya. Oke, kalau gitu Abdul. Untuk tugas algonya gimana Abdul? Ada kendala gak? nggak ada sih Kak, Aman berarti sejauh ini. aman. Oke, sip. Kalau gitu thank you Abdul untuk kabarnya. Heeh. Oke, Lian, boleh dong Lian diupdate juga Lian kabarnya gimana Lian? Halo, halo. Halo Lian. Apakah bisa on cam dan on mic Lian? Oke. Mungkin kita coba masuk dulu aja ke kelas kita hari ini ya. Nah, ini sambil nunggu Lian juga. Mungkin nanti Lian boleh diupdate di chat ya Lian ya buat kabarnya. Dan mungkin karena sinyalnya juga. Oke, aku izin share screen dulu. Jadi kita hari ini masuk ke dalam namanya proyek aplikasi desktop ya, Abdul ya. Dan juga mungkin teman-teman yang lain yang join buat pembelajaran kita hari ini. Oke, nah jadi di sini ya. Udah terlihat ya share screenku ya, Abdul, Lian. Sudah ya? Oke, kita bahas namanya proyek aplikasi desktop nih di pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi gimana caranya sih kita buatin aplikasi desktop? Oke, kita discuss dulu namanya struktur dari proyek ya. Nah, struktur dari proyek itu seperti apa sih? Nah, kita akan coba mengingat kembali pandangan umum terkait proyek kita ini sendiri ya. Jadi kita sendiri tuh terdiri dari 3 layar, teman-teman. Yang di layar satu kita tuh punya deskripsi, ada aturan lulus ujian itu seperti apa, lulusnya. Lalu juga di screen 2 ini memasuki indikator detak jantung ya. Jadi ntar dicek kira-kira detak jantung dari pasien atau apapun itu seperti apa dan juga nanti di layer 3 di sini ada output dari hasil tesnya nih. Jadi ketika kita klik run, kita klik start, nanti dia ada calculation di belakangnya dan juga nanti
ada outputnya yang dihasilkan tuh dia seperti apa sih. Oke, di layer satu tadi. Nah, jadi kalau misalnya di sini dilihat ya, teman-teman. Di sini dia bilang apa? The application allows you to use the refer test to make an initial diagnosis of your health. Jadi katanya di sini nanti dia ada physical test nih di sini nih. Untuk dia itu mengakses sesuatu hal ya, kayak contoh cardiac performance, terus juga pokoknya selama kita bahasa itu selama kita melakukan pembelajaran gitu ya, selama kita ngelakuin tes ini nanti kita akan menghitung nih uh, denyut nadi kita tuh berapa sih. Nah, jadi ntar dia akan dihitung dari program ini namanya Rapier Test. Nah, di layer 2 ini, di sini kita akan bahas namanya di sini kita masukin detail tentang kita ya. Nama kita siapa, terus juga usia kita berapa, dan juga di sini ada perhitungan nih. Kita bisa klik namanya start the first test gitu. Jadi mulai tes yang pertama dan kita tinggal masukin aja kira-kira berapa kali sih kita buat ngelakuin hal tersebut angkanya. Dan nanti kalau udah kita bisa klik namanya send the result di sini ya. Kita mengirimkan hasilnya dari perhitungan tersebut yang udah kita lakukan tadi. Ada juga di sini timernya nih. Nanti dia ada timernya yang akan menghitung ya. Selama berapa detik sih kita bisa harus menginputkan data-data kita tersebut. Nah, di sini ada timernya contoh di sini 9 detik. Oke, nah lanjut lagi. Nah, di sini layar 3 juga ada apa nanti ada ininya ya, kayak refer index itu seperti apa dan juga kadar performance serta ada datanya atau enggak nih. Nanti harusnya ntar ada datanya yang akan diinputkan di bagian sini. Struktur dari proyeknya seperti ini, jadi kita akan ada 3 layar ya, di mana kita punya 3 file untuk mendeskripsikan setiap layar. Kita punya myapp.py. Di sini kita punya kelas namanya main win atau main window ya, atau window utama. Di sini ada QWidget ya, atau bahasanya tuh parameter buat widget itu sendiri. Ada juga di sini kelas buat namanya test win ya, atau testing dari window-nya, parameter juga sama, ada QWidget juga. Dan juga ada final win atau kemenangan dari window itu sendiri. Dan di sini ada kelas namanya final win ya, atau final dari window itu sendiri. Dan juga di sini ada QWidget-nya itu sendiri juga ya. Jadi ya parameter dari widget itu sendiri. Nah, di sini nanti akan ditambahkan dengan namanya di sini ada ins.py gitu ya. Jadi ntar di sini dia akan dimasukin nih. Ada txt hello, dia akan masukin datanya seperti apa seperti ini ya. Selamat datang di program deteksi status kesehatan. Jadi ntar ada teks yang kita akan gabungkan lah di sini lah bahasanya. Namanya itu adalah di sini adalah selamat datang di program deteksi status kesehatan tadi. Untuk membuat pengerjaan proyek lebih nyaman, nah nanti di sini siswa harus bekerja berpasangan dan juga membagi tugas di antara mereka sendiri. Jadi ntar di sini kita bisa splitting aja nih, kayak contoh yang ngerjain myapp.py siapa, ins.py siapa, second win siapa, dan juga final win siapa, biar prosesnya tuh jadi lebih cepat ya, karena ini banyak banget. So, hari ini kelas, teman-teman, kita akan buatin program antarmuka aplikasi dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ntar kita bisa gunain ini juga buat final project. Jadi ntar kita tinggal beberapa lesson lagi ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita itu tinggal sisa, sebentar, let me check. Nah, kita tinggal sisa 3 kali pertemuan lagi, teman-teman. Nah, hopefully nanti di next week itu adalah pertemuan udah terakhir kita nih, buat kita bahas materi. Nanti di lesson 5, nanti harapanku teman-teman kita tuh udah nggak perlu buatin apa-apa lagi ya. Jadi mungkin kayak kita bisa lebih santai lah. Kita bisa mungkin main game dan segala macamnya. Jadi make sure tar teman-teman selama 2 pembelajaran ini itu make sure udah selesai gitu ya buat tugasnya ini ya. Jadi nanti bisa digunakan buat presentasi teman-teman semua. Dimana ntar kita akan presentasi di lesson 31. Nah, jadi di sekalian ntar di modul 7 pelajaran 5 kita tuh udah presentasi teman-teman. Baru ntar di bagian akhir di lesson 32 nanti kita itu akan masuk ke dalam graduation day gitu ya, atau bahasanya kelulusan lah. Jadi kita nggak perlu present lagi. Jadi sehingga menjadi lebih cepat semuanya. Nah, sekarang kita masuk topik baru, teman-teman, namanya pengembangan aplikasi itu sendiri ya. Nah, jadi struktur dari proyeknya sendiri di sini kita punya 3 layar di sini. Kita punya 3 file yang mendeskripsikan setiap layar, beserta ada juga label teks untuk setiap layar ya di sini. Kita punya myapp.py, secondwin.py, dan juga finalwin.py di bagian sini. Ada juga di sini ins.py. Nah, di sini isinya adalah txt hello tadi ya. Itu isinya apa? Selamat datang di program deteksi status kesehatan. Yang dimana di sini kita akan bahas masing-masing lebih detail nih. Di sini seperti apa sih maksud dari hal ini? So, dengan menggunakan layar pertama sebagai contoh, kita akan buat tampilan umum kelas untuk semua layar guna meningkatkan kegunaan dan juga keterbacaan dari kode di sini ya. Contoh di sini kita punya tadi myapp.py tadi ya. Di sini kita punya kelasnya itu si main window ya, main win. QWidget di bagian sini.
Terus kita masukin ke initnya tadi, lalu ke superclass ya, superclass init. Kita panggil sini apa aja, appear ya buat dia muncul, init UI, connects, dan juga show di sini. Jadi saat appear buat kita mengatur yang seperti apa sih tampilan dari jendela nanti. Nah, nanti kita bisa set juga di sini. Ada juga di sini init UI ya untuk membuat dan juga mengkonfigurasi elemen dari grafisnya. Ada juga connects ya untuk membangun hubungan antar elemen serta ada juga show untuk dia menjalankan programnya. Nah, di sini ada juga menunjukkan metode, teman-teman. Nah, di sini kita akan buat metode yang sesuai ya dengan apa yang harus kita isi nih. Kira-kira nanti di sini kita akan butuh beberapa hal. Kayak contoh di sini ada myapp.py yang tadi ya ada show untuk kita membuat jendela terlihat. Nah, terus di sini kita juga akan buatin kunci namanya pass di sini ya. Jadi kita buatin strukturnya dulu. Nah, dengan cara ngisinya tuh pakai pass dulu aja. Jadi pass tuh bahasanya tuh kita nggak perlu nih untuk ngisi di awal dulu kayak isinya tuh seperti apa sih. Nah, jadi dengan adanya pass ini sendiri kita bisa memikirkan hal-hal yang lain nanti mau kita isi tuh secara nanti ya. Yang penting kita punya strukturnya dulu. Ya di sini teman-teman aku cek udah ada banyak yang join nih. Jangan lupa on cam ya teman-teman ya. Lian, Jihan dan juga Kaisha biar kelas kita makin interaktif. Ya, jadi ntar di sini kita buatin apa aja. Ada unit UI, functionnya, terus juga ada connects dan juga ada set appear ya buat nama functionnya tadi yang dimana dia itu ada di dalam kelas namanya main win ya atau QWidget lah di bagian sini. Oke, nah sekarang kita punya layer satu nih namanya set appear tadi ya atau kita menempatkan mengatur cara dia muncul. Nah di sini kita ada function namanya set appear di sini. Kita akan menambahkan nama jendela itu apa, lalu juga mengubah ukuran jendela itu mau semana sih ukuran jendelanya dan juga di sini ada juga namanya jendela muncul pada titik yang ditentukan gitu ya. Jadi kita pengen nge-show tuh jendela itu munculnya di titik mana sih. Yang di mana untuk setiap jendela, metode set appear ini dia akan bertanggung jawab atas tampilannya. Yang di mana nanti ada isi, kita diminta untuk mengisi kekosongan ya, dengan metode yang tepat. Kita isi kekosongan itu seperti apa dengan metode yang tepat ya di bagian sini. Nah, di sini teman-teman kita di sini punya set di sini ya, kita set window title seperti apa. Di sini kita punya txt title. Lalu juga dari size di sini kita set lebarnya dengan menggunakan win width dan juga win height ya buat tingginya. Terus juga ada movement ya atau move. Di sini kita set X dan juga Y. Nah, tapi dari mana sih kita mendapatkan variabel txt title, window width dan juga window height ini serta window X dan window Y. Nah, dari mana sih datanya? Oke, kita bisa next aja. Nah, opsi pertama kita harus menulisnya di program, teman-teman. Ini mana di sini positifnya adalah atau prosnya adalah dia itu mudah untuk diterapkan ya. Jadi dengan seperti ini dia itu akan lebih mudah untuk diterapkan ya. Di sini kita set txt title-nya adalah kesehatan, window X dan window Y-nya di sini kita set di 200 sama 100 dan juga win weight-nya di sini kita panggil di berapa? 1000 sama 600 ya. Jadi di sini udah kelihatan nih. Oh, ini nanti jadi 1000, ini jadi 600, ini jadi 200 karena udah di define di awal ya, 100. Title jadi ntar jadi ke kesehatan tadi ya. Nah, ini dia. Nah, tapi konsep gimana atau kekurangannya adalah dia tuh di setiap file kita harus mendeklarasikan variabel lagi, di mana itu kan kurang efektif ya. Lalu juga melakukan perubahan apapun pada teks atau parameter umum akan mengakibatkan perubahan pada file programnya sendiri. Dan juga tidak aman untuk mengirim file program ke anggota tim lain ya. Contohnya ada editor ataupun desainer untuk melakukan perubahan. Ini mana ini merupakan bukan suatu hal yang bahasa itu oke lah buat sekarang. Nah, kita masih ada cara lain yang lebih efektif. Nah, opsi kedua adalah kita akan nulis file dalam terpisah nih. Jadi kita punya myapp.py terpisah dan juga ada instructions.py secara terpisah. Nah, tapi gimana cara kita nggunain variabel dari instructions.py di dalam modul main.py. Jadi gimana caranya kita menghubungkan nih si ini ke sini gitu ya. Jadi gimana cara kita menghubungkan si instruction.py ke dalam myapp.py. Nah, gimana caranya? Oke, langsung aja kita next ya. Nah, jadi caranya kita akan import, teman-teman. Kalau biasanya kita importnya apa sih? PyGame, terus juga apa kemarin-kemarin PyQt5 gitu ya. Nah, sekarang kita akan buatin modul kita sendiri, teman-teman. Nah, contoh di sini kita importkan apa? From instructions, itu nama filenya. INSTR gitu, instructions maksudnya. Import bintang. Nah, bintang itu berarti adalah asterisk, berarti artinya adalah keseluruhan, teman-teman ya. Kita pengen mengimportkan keseluruhan yang ada di file tersebut. Nah, kita importkan semuanya dan nanti kita langsung jalanin ya, teman-teman ya. Ya, next. Nah, keuntungan dari file terpisah itu apa sih? Keuntungannya apa sih dari hal terpisah ini? Nah, file terpisah yang tidak berisi kode program berfungsi untuk menyimpan informasi teks dan juga variabel umum ya. Nah, di mana file seperti itu aman
dan juga nyaman untuk dikirim ke peserta proyek lainnya. Jadi dengan adanya kita split seperti ini, teman-teman itu bakal lebih aman ya dan juga nyaman nih untuk kita contoh kirim atau kita pengen berkolaborasi segala macam itu lebih oke. Nah, mari kita lihat nih fitur setiap antarmuka jendela dan juga aplikasi seperti apa sih. Nah, pertama di sini ya, metode namanya init UI di sini. Jadi nanti kita akan deklarasi fungsi teman-teman di sini mendeskripsikan elemen termukanya ya. Itu sih init UI. Ini mana untuk setiap jendela, metode init UI nanti bertanggung jawab atas elemen terbuka ya. Di sini ada widget di dalam jendela tersebut. Nah, ada juga di sini teman-teman ya, nanti ada elemen terbuka yang perlu kita tambahkan kira-kira. Nanti kurang lebih hasil ntar seperti ini ya. Nah, di sini kita ada beberapa queue teman-teman yang kita gunakan. Kita ada import juga di pembelajaran pertama ya. Kita belajar namanya queue label, queue push button, dan ada macam-macam lagi. Ada vertical box, horizontal box. Nah, kita udah belajar macam-macam lah buat pembelajaran hari ini. Kemarin-kemarin ya. Nanti kita akan coba implement di pembelajaran kita di hari ini ya, teman-teman semua. Nah, jadi di sini tadi untuk si metode Unit UI tadi, di sini kita akan ada beberapa instruction ya. Jadi hello text buat kita membuat labelnya, ada instruction juga membuat inskripsinya seperti apa. Ada juga di sini membuat tombol ya, tombol itu seperti apa, dan juga membuat tata letak ya, tata letak itu seperti apa, dan juga di sini menambahkan widget di sini ya, menambahkan widget hello underscore text di self layout. Kita juga menambahkan widget di self instructions ke self layout dan juga menambahkan widget dot tombol ya di sini self di self layout ya. Nah, di sini kita juga akan mencoba untuk mengisi bagian yang kosong dengan objek dan juga metode yang sudah kira-kira sesuai nih teman-teman di bagian sini. Oke, nah lalu di sini teman-teman, di sini kita punya namanya main win ya. Untuk Q widgetnya di sini kita set unit UI, self, terus juga kita set hello text, Q label buat txt hello, instructions dengan Q label untuk txt instructions dan juga button ya buat Q push button dengan txt next di sini. Ada juga di sini layouting sama dengan di sini Q vbox layout ya atau vertical box layout. Kita set juga di sini hello text add widget self layout ya buat layoutingnya. Instructions juga sama dan juga button ya di sini juga layoutingnya juga. Tapi pertanyaannya adalah dari mana sih kita bisa mendapatkan teks tersebut? Ya next di sini. Nah jadi teman-teman sebelumnya kan kita punya instructions.py tadi ya. Buat kita masukin file-filenya di sini ada txt hello, txt instructions dan segala macamnya. Kita punya itu semua. Nah sekarang kita pengen importkan hal tadi. Nah di mana di sini kita import tadi ya. From instructions import asterisk gitu ya, import bintang. Nah, sekarang kita udah bisa manggil nih. TXT hello kita panggil ke sini udah bisa. Terus apalagi TXT instruction juga sama udah bisa. Dan TXT next juga sama juga udah bisa. Karena kita udah apa lakuin apa teman-teman? Kita sudah lakukan namanya import di sini. Yang dimana ketika kita udah punya file yang sama di dalam folder yang sama, nah ketika kita import kita sekarang udah bisa gunain semuanya nih. Gunain semua yang udah ada dalam struktur dari file tersebut. Gitu. Jadi kita udah berhasil nih buatin filenya secara terpisah ya, dimana ini lebih oke ya dibandingkan kalau kita misalnya kita embed jadi satu kesatuan gitu. Nanti kalau misalnya ada perubahan gimana? Misalkan mau set variabel yang lain atau nggak gimana? Nah itu gimana? Itu kan nggak bisa ya. Makanya di sini lebih oke kalau misalnya kita pisah dan itu bisa di bagian sini. Nah sekarang untuk layer satunya di sini ada metode koneksi ya. Kita di sini punya namanya function namanya connects. Di sini akan menghubungkan fungsi pengendali itu ada self.nextClick dengan tombol namanya self.button next di bagian sini. Yang dimana untuk setiap jendela, metode koneksi akan tanggung jawab atas penanganan dari event tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita menghubungkan sih fungsi dari pengendali dengan tombol. Jadi dengan tombol nih gimana caranya kita mengendalikan nih hal tersebut. Nah, jadi di sini kita akan menangani klik tombol dengan namanya self.nextClick di bagian sini. Yang dimana penanganan event atau acara itu kita bisa melakukan namanya mengklik tombol. Dalam fungsi penanganan terpisah, kita dijelaskan juga bahwa tindakan yang akan dilakukan saat tombol itu ditekan itu seperti apa. Lalu kedua, kita akan mencoba untuk menerapkan perintah untuk menghubungkan fungsi dan juga widget dalam metode koneksi tadi ya. Nah, di sini nanti ada nama fungsi pengendali nih, teman-teman yang diakses oleh tombol lah di sini ya. Kita bisa masuk aja ke bagian sini tadi ya. Jadi button next, klik dot connect. Nah, nanti dari dot connect ini dia akan pergi ke sini nih buat dia klik ketika kita melakukan klik. Ketika kita sudah melakukan klik, nanti dia akan pergi ke function namanya def next click gitu ya. Yang dimana nanti fungsi itu sendiri nanti dijelaskan secara pisah. Nanti dia bakal triggering ke function ini buat ketika terjadi suatu klik gitu ya. Ya, kita next lagi. Nah, sekarang metode next click sendiri.
Ini functionnya sekarang ya. Kita tadi sebelumnya punya function namanya connect teman-teman ya. Nah di sini kita lakuin apa aja? Kita lakukan namanya klik. Nah set button next klik klik berarti artinya terklik gitu ya. Maka hubungkan ke self dot next click. Nah next click berarti mana? Berarti dia ke sini ya. Nah berarti ntar dia loncat ke bawah. Yang dimana dia tuh nanti ketika kita klik ke sini, nanti dia ke sini dia bilang apa? Klik tombol perposes sembunyikan jendela saat ini dan buat jendela berikutnya. Nanti di sini kita tambahkan kodenya, teman-teman ya, untuk kita melakukan tombol perposes sembunyikan jendela saat ini dan juga buat jendela buat berikutnya. Di mana untuk beralih untuk setiap jendela, metode next click nantinya akan bertanggung jawab untuk beralih ke layar berikutnya. Untuk melakukan ini, kita perlu ngapain aja? Kita perlu menyembunyikan jendela saat ini nih. Jadi kita perlu menyembunyikan nih kira-kira jendela saat ini seperti apa. Dan juga kita juga perlu untuk membuat jendela berikutnya, teman-teman. Nah, di sini ada juga namanya self.hide ya, habis itu di bagian sini ya. Ini mana window.hide atau self.hide sendiri itu mungkin kita untuk menyembunyikan jendela dari layar pengguna. Nah, metode ini merupakan kebalikan dari metode window.show. Jadi ini merupakan kebalikannya teman-teman ya dari window.show. Nah, jendela berikutnya yang dijelaskan dalam file, di sini ada second win.py itu di kelas test win ya. Nah, gimana sih caranya kita menggunakan kelas ini di file myapp.py dan gimana caranya kita membuat jendela berikutnya dengannya. Nah, di sini kita punya namanya apa? Kita akan menggunakan namanya second win.py, teman-teman ya. Isinya ada siapa? Ada kelas, si test window, ada juga queue widget, dan juga ada function init di sini ya. Dan nanti dia akan dipas gitu ya, bahasa itu akan diisikan lah di bagian function ini. Nah, nanti dari sini dia akan ke sini ya. Untuk kita nyembunyiin si jendelanya dengan function namanya jendela window.hide. Nah, ada juga di sini teman-teman namanya sub.tw equal to test win. Jadi ntar dia akan pergi ke kelas namanya test window di bagian sini. Nah, ini dia, sorry. Nah, test win sendiri nanti dia di sini ya. Dia akan menerima dan akan lakuin namanya initiation. Dia nanti akan ada di second win. Jadi dia akan beralih ke window yang kedua, teman-teman. Kan tadi kita udah nama map nih kayak ibaratkan kayak lobby lah, teman-teman. Jadi ibaratkan tuh kayak di sini tuh lobby. Ini lobby ya, ini lobby. Nah, ini siapa ini my app ya, ini my app, my app. Nah, ntar di sini ada second win nih. Di sini misalkan kamar satu. Nah, kamar satu misalkan second win. Di sini nanti layar ke berapa? Layar kedua, layar ketiga, layar keempat, tiga, empat. Nah, jadi ibaratkan seperti itu. Ntar dia prosesnya tuh akan ada di semua itu di sini. Ini mana titik kumpul di sini nih ya. Cara ke satu gimana? Oh, harus ke lobby dulu. Satu kedua ke lobby dulu baru ke sini. Dua ketiga sama ke lobby dulu baru ke sini. Dua keempat sama dulu ke lobby dulu baru ke sini. Jadi konsepnya seperti itu, teman-teman semua ya. Oke, kita langsung lanjut dulu aja. Nah, di sini sekarang buat layar satu yaitu layar utama ya. Nah, agar aplikasi berfungsi, kita perlu membuat objek namanya app di sini. Objek main window dan juga menjalankan aplikasinya. Nah, di sini teman-teman kita akan jelasin namanya kelas ya. Kita punya main window, di sini kita set key widgetnya seperti apa. Ini mana nanti dia di sini akan membuat objek aplikasi, teman-teman terus juga akan membuat objek untuk layar satu dan juga menjalankan aplikasi di sini. Jadi dia akan menjalankan beberapa hal. Nah, di sini dia akan buat apa? App equal to queue application gitu ya. Jadi dia akan memanggil application-nya seperti apa. Ada juga di sini dia manggil namanya MW main window ya. Jadi dia akan manggil si main window atau window utamanya dan juga app.exec gitu, app.execution. Jadi dia akan memanggil execute atau execute programnya, teman-teman di bagian sini. Lalu layar kedua, nanti dia akan memiliki serangkaian metode dasar yang sama dengan layar satu. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. Teman-teman kita punya second win, nah, nanti dia akan kurang lebih sama kayak tadi ya. Dia punya function-functionnya tersendiri di bagian sini. Ada apa aja, ada set appear, init UI, connects gitu. Jadi dia punya bahasa itu tiga hal inilah yang akan nanti akan kita coba gunakan dan juga nanti dia akan munculin gitu ya. Jadi dia akan lempar ke dalam function berikut. Nah, lalu di sini kita ada juga namanya set appear, teman-teman ya. Di sini kita akan menambahkan nama jendela itu apa, kita akan mengubah ukuran jendelanya juga, dan juga nanti jendela itu akan muncul pada titik yang ditentukan ya. Yang dimana nanti tampilan dari layar 2 itu sama dengan tampilan dari layar satu dengan nama jendela, ukuran, dan juga lokasi yang sama. Oleh karena itu, metode set appear ini akan sama seperti pada layar satu. Jadi nanti kurang lebih dia itu mirip-mirip kayak layar satu juga, teman-teman ya. Cuman bedanya di sini dia itu nanti ya lebih ini lagi ya, ada perubahan-perubahan beberapa. Nah, di sini kita akan coba buat ya, kira-kira antarmuka elemennya untuk layar 2 ini, gimana sih cara kita program ini UI-nya. Nah, jadi ntar untuk tampilan ntar kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Kita nanti di sini diminta beberapa informasi ya, seperti apa aja. Ada full name kita, diminta nama panjang kita siapa, terus juga
full years atau tahunnya berapa, usia kita dan segala macamnya. Nah, sekarang gimana cara kita mengatur tata letaknya sih biar dia itu bisa properly enough. Nah, biar dia bisa pas. Kayak gimana? Coba kita cek ya. Nah, di sini kita kemarin udah belajar namanya ada V-box dan juga H-box, teman-teman ya, atau horizontal box dan juga vertical box. Kita udah belajar mengenai hal ini, teman-teman ya, mengenai vertical box dan juga horizontal box. Nah, di sini caranya gimana? Di sini kita akan membuatin namanya horizontal line, teman-teman. Kita akan membuat letak horizontalnya seperti apa. Lalu juga R line buat vertically dan juga ada vertically yang jadi ada punya right dan juga left di sini. Jadi vertical kan ada dibuat dua ya di sini ya. Kenapa tadi ada dua? Karena di sini nih satu, ini dua. Sementara di sini horizontalnya cuma satu. Nah, makanya nanti di sini kita lihat teman-teman. Kalau misalkan lihat di kodenya dia tuh yang paling vertikal ada dua. Karena tadi memang vertikal tuh ada dua, sementara horizontal cuma satu aja. Nah, di sini kita akan menambahkan widget ke self.align, teman-teman, terus juga menambahkan self.airline, menambahkan juga self.align ke self.hline gitu ya, horizontal line dan juga right line ke self horizontal line juga. Serta kita akan mengatur juga nih self horizontal line sebagai tata letak utama untuk jendelanya. Jadi kita akan bahasa itu kita akan set juga nih seperti ini nih. Kita akan menggunakan hal ini. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menghubungkan tata letaknya? Nah, kalau tadi ya, teman-teman ya, kita udah punya view horizontal box layout, view vertical box layout, dan juga view vertical box layout. Nah, di sini kita akan coba untuk hubungkan juga nih tata letak yang mungkin diperlukan ya. Nah, di sini kita akan menambahkan beberapa self line yang ada L line atau left line dan juga right line di sini. Nah, di sini misalnya apa aja? Kita punya left line di sini ada add widget, teman-teman. Add widget di mana dia tuh akan manggil si self.button one tadi, terus juga ada add widget buat manggil si self.timer ya atau bahasa yang manggil dari timer yang tadi. Nah, sebelum bekerja dengan objek, objek tersebut harus dimuat terlebih dahulu. Jadi, nanti dia akan kita isikan seperti ini nih, dua hal tadi. Nah, ini dia. Jadi, ntar isi dari ini seperti ini. Left line ini, dan juga right line ini. Nah, seperti ini. Ntar kita coba isikan ya di kode kita. Nah, sekarang buat ini ya, layer 2 untuk metode UI-nya. Sekarang buat UI-nya. Elemen termuka apa sih yang perlu kita tambahkan untuk membuat jendela? Nah, sekarang buat hal ini. Nah, di sini kita punya beberapa. Tadi kita punya Q label juga. Nah, ini kurang lebih sama ya. Kita punya Q label. Nanti kita import aja di PyQt tadi biasa. Kita juga punya Q push button. Ada juga di sini Q label tadi ya, itu labeling tadi. Jadi di sini punya dua label dan juga one button lah di sini. Nah, lalu di sini ada juga beberapa button juga ya, teman-teman ya. Tadi ada apa aja? Ada start the first test, ketika kita pengen ngelakuin tes pertama, terus juga start the doing squad, start the final test, send the results. Merupakan button yang bisa kita klik, teman-teman semua. Oke, dan ada juga second di sini ya. Ada juga namanya di sini sekarang yang baru namanya adalah Q line edit. Nah, jadi bahasa itu di sini kita bisa menambahkan beberapa eh, teks teman-teman ya di dalam kotak ini nih. Kita ntar bisa nambahin teks, kita bisa menuliskan data atau informasi ke dalam sini sehingga nanti kita bisa lakuin processing ya di dalam eh, programnya. Nah, Q line edit sendiri teman-teman nanti tinggal ditambahin aja di bagian importing PyQt5 kemarin. Di sini kita tambahin namanya Q line edit. Nah, membuat widget untuk menulis satu teks baris. Di sini jadi from pyqt5.qt widgets kita importkan siapa? Q line edit di sini ya. Dengan line name-nya siapa? Di sini kita sebutkan Q line edit namanya adalah teks widget gitu ya. Buat nama si Q line editnya ini sendiri. Nanti kita akan buat seperti ini. Oke, next lagi. Nah, sekarang cara metode koneksi, teman-teman. Yang dimana untuk setiap jendela, metode koneksi akan bertanggung jawab atas penanganan event ya. Yang dimana kita akan memiliki banyak tombol di layar kedua, jadi akan ada banyak event handler di sini. Kita di sini akan mempertimbangkan nih, teman-teman, yaitu di mana hanya antar muka aplikasi, jadi cukup untuk menangani satu peristiwa saja. Transisi ke layar berikutnya, kita bisa melakukan ini dengan cara yang sama seperti layar pertama di bagian sini ya. Jadi di sini kita akan apain aja? Kita akan set second window ya di sini, test win, key widget. Kita akan lakuin connect di bagian sini. Ini mana kita akan menghubungkan fungsi pengendali itu self.next underscore click ke tombol untuk menuju ke layar dari berikutnya. Jadi ntar ada function connect di sini buat menghubungkan. Lalu ada juga di sini layar 3, teman-teman ya. Ini mana layar 3 ini memiliki serangkaian metode dasar yang sama seperti layar 1 dan 2, kecuali metode namanya koneksi tadi, karena tidak ada tombol yang ada di layar tersebut. Nah, jadi ntar di sini kita akan set final window itu seperti apa, lalu dev initnya seperti apa, super initnya seperti apa, appear, init UI, dan juga show. Ada juga di sini final win.py ya buat dia ngelakuin pemanggilan final window-nya, kita set appear-nya atau dia munculnya seperti apa, dan juga init UI-nya ya di bagian sini ya.
Sehingga kita buatin functionnya dulu. Jadi di sini untuk layer 3. Nah, layer 3 di sini di setupin nanti dia akan apa aja, di sini dia akan munculin apa aja, dia akan munculin menambahkan nama jendelanya, teman-teman. Terus juga mengubah ukuran jendela, serta dia akan juga muncul pada titik yang ditentukan ya. Nanti ntar kita set nih titiknya mau di mana dia munculnya. Yang dimana tampilan layar 3 itu sama dengan tampilan layar 1 dan 2 dengan nama jendela, ukuran, dan juga lokasi yang sama. Oleh karena itu, metode set appear akan sama seperti pada layar 1 dan layar 2. Nah, makanya dia nanti akan muncul pada layar 1 dan juga layar 2, teman-teman. Sekarang metode init.ui. Nah, di bagian sini nih, memang cukup panjang ya, teman-teman ya. Kita punya satu slide untuk hari ini. Nah, di sini kita akan lihat nih lebih dekat elemen yang termuka untuk layar 3 ya, untuk memprogram metode dari init.ui tadi. Nah, ntar untuk layar 3 ntar isinya ntar seperti ini. Teman-teman dia akan cek grafir indeks kita perhitungannya berapa di bagian sini. Dan nanti dia bilang nih di sini, nanti KD performance-nya gimana? Kayak contoh misalkan kayak, oh hasilnya ini bagus nih, berdasarkan hasil indeksnya segini, berarti bagus lah. Terus misalkan dia bilang, oh ternyata hasilnya ini nggak bagus nih, kamu harus lebih sering olahraga. Nah itu bisa juga. Ntar tergantung pada hasilnya seperti apa dulu. Nah di sini ada Q label ya, kita buat vertical box teman-teman. Buat secara vertikal di sini. Five index, ada performance, there's no data for this age gitu. Kita buatin secara vertikal. Ini mana dia ada labelnya sendiri, ada dua label di bagian sini. Nah, antarmuka sudah dipelajari, jadi inilah waktunya untuk melakukan kepengembangan ya, teman-teman ya. Yuk, langsung aja, teman-teman, kita bisa buka Visual Studio Code-nya, kita langsung kerjain ya buat tugas hari ini. So, tugasnya adalah kita akan membagi menjadi berpasangan nih. Nah, mungkin di sini, oke, nanti mungkin di sini teman-teman ada yang pembelajaran minggu lalu udah belajar GitHub belum, teman-teman? Coba ya, minggu lalu ikut siapa aja yang sama mentor yang sebelumnya? Jihan, Kaisha, Lian, Dianda, ikutkah di pembelajaran sebelumnya? Halo, halo. Ikut, Kak. Siapa yang ikut nih? Kaisha ya. Iya. Kemarin diajarin pakai GitHub gak, Kaisha? Iya, kemarin udah disuruh buat akun. Oh, udah sampai upload belum? Eh, belum kalau nggak salah. Oh, belum sampai upload ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum sampai upload, berarti kita hari ini akan belajar ini ya. Jadi kalau misalnya tadi udah upload, teman-teman udah belajar sampai upload, itu teman-teman bisa nge-split nih. Jadi ntar ada yang kerjanya nanti buat bikinin antar mukanya, buat layar kedua, ada juga yang mungkin yang ketiga. Nah, sekarang ada juga nanti yang bikin GitHub-nya. Cuman sayangnya karena di sini kemarin tuh katanya baru bikin akun ya. Jadi prosesnya masih lumayan panjang sebenarnya. Nah, nanti di sini kita akan coba bareng-bareng dulu aja, teman-teman ya. Karena nanti nih di sini teman-teman harap disimak juga. Kita akan gunain proyek ini juga buat nanti teman-teman graduation gitu. Makanya make sure nanti teman-teman bisa selesaikan dengan baik ya buat tugas ini ya. Yuk, mungkin langsung aja teman-teman kita buat, bisa dibuka VS Code-nya, bisa di-share screen semua ya biar aku bisa lihat ya teman-teman semua. Yuk, dibuka Visual Studio-nya. Yuk, let's go, let's go. Dibuka, teman-teman. Oke. Oke, ini kebetulan juga lagi azan, teman-teman. Mungkin kita di sini break dulu aja ya. Nanti kita lanjut lagi di jam 11.45, teman-teman. Jadi boleh disiapin dulu aja minumnya. Kita habis ini langsung kerjain codingannya buat di Visual Studio ya, teman-teman ya. Kita istirahat dulu sampai jam 11.45 ya. Sampai jumpa di 11.45, teman-teman semua.
Oke, teman-teman kita coba lanjut lagi ya, teman-teman ya untuk pembelajarannya. Oke, nah boleh dibuka teman-teman untuk VS Code-nya teman-teman semua. Terus kita coba kerjain ya buat pembelajaran hari ini. Nah ini aku mau kasih tahu aja teman-teman. Ini cukup lumayan panjang nih teman-teman by the way ya. Jadi make sure teman-teman harus ikutin ya. Jangan sampai nanti nggak diikuti, nanti takutnya bingung karena prosesnya lumayan panjang teman-teman buat dapetin hasilnya. Walaupun kita nanti ketemu di 2 kali pertemuan teman-teman. Cuman make sure kalau bisa hari ini kita udah, kalau bisa mungkin udah bisa selesai nih. Kalau misalnya nggak selesai ya at least 70% lah. Kita udah bisa selesaiin materi kita hari ini teman-teman. Kak, Yes, ini pilih yang mana kak? yang lesson 3 yang hari ini. Di Visual Nah, Studio ini yang new file atau open file aja kak? apa? Di Visual Studio-nya, Kenapa Visual Studio-nya? di share screen aku. Coba bentar ya. Mana Abdul? Oh, kamu udah buka platformnya dulu Abdul? Abdul kayak masih belum dimasukin nih akunnya. Coba ke sini dulu Abdul. Karena itu sempat di deaktif ya. Nah, coba ke sini. Nah, Oke, terus cari algoviasinya diaktifin dulu. Teman-teman yang belum muncul apa-apa boleh diaktifin dulu algoviasinya ya. Nah, enable. Oke. Nah, tinggal login aja Abdul ya. baik kak. Nah, di sini teman-teman kita di sini ada namanya proyek aplikasi desktop ya di bagian sini ya. Kita ntar abis ini akan kerjain proyek kita sendiri nih. Teman-teman ini aku ngasih tahu aja lumayan cukup panjang teman-teman cara pembuatannya. Dan di sini kita nggak cuma satu soal aja ya. Di sini ada ya ada beberapa refleksi lah. Mungkin nanti ini kita coba kerjakan di next session lah. Cuman at least buat sekarang kita akan kerjain dulu segmen nomor satu. Yaitu di sini apa? Kita akan kerjain ini ya antar muka layar kedua dan juga ketiga aplikasi. Oke, nah di sini udah ada apa aja? Di sini udah ada macam-macam teman-teman ya. Di sini kita punya namanya My App. My App ini yang tadi aku bilang ya, dia itu sebagai app utama. Ada juga instructions.py itu sebagai instructions buat nantinya. Ada juga di sini My Final Win ya. Nah, itu bahasa itu layar ketiganya lah. Atau bahasa itu di sini nanti kita akan munculin si layar finalnya. Nah, ntar kita akan munculin di sini. Ada juga second win ya. Second win berarti adalah window yang kedua. Nanti kita akan coba munculin juga, teman-teman. Nanti mungkin kalau misalnya waktu yang nggak cukup, nanti kita akan coba copy juga ya, teman-teman ya beberapa kode ya. Aku disiapin juga di collab seperti biasa. Nah, buat yang sekarang dulu, teman-teman, bisa ke My App dulu. Jadi klik dulu, teman-teman, di bagian sini, pilih My App. Semuanya pilih My App ya. Make sure pilih My App dulu. Diklik filenya. Nah, tadi udah bener Abdul, 29 udah bener. 29 udah bener tadi. Nah, 29, coba ya diklik nomor satu. Nah, kamu klik ini dulu Abdul. Coba ntar aku cek satu-satu ya. Klik ininya dulu nih. Nah, itu dia. Nah, pilih yang My App. Nah, jadi kita start dari My App dulu ya, teman-teman ya. Ini di close dulu aja nih Abdul, biar kelihatan soalnya. Diklik kanan, terus close tab. Klik kanan, yes, klik kanan, terus close all aja, close all. Ini close all. Oke, sip. Coba aku cek lagi yang lainnya. Lian, apakah sudah? Pilih My App. Oke, Lian sudah. Jihan, oke, Jihan sudah pilih My App. Kaisha, oke, Kaisha sudah. Bianda, Bianda juga sudah. Oke, lalu ada juga Afifa ya. Afifa pilih My App ya. Install aja, install. Ini Afifa. Oke, sip. Udah di My App semua ya. Kita coba kerjain, teman-teman. Nah, ini lumayan panjang ya. Jadi bisa diikutin perlahan ya, teman-teman ya. Make sure fokus nih. Di sini kita importkan dulu PyQt5, teman-teman. Dot siapa? Dot Qt Core ya tentunya ya. Qt Core di sini kita import siapa? Import si Qt ya. Terus apa lagi? From PyQt5 dot sekarang siapa? Qt Widgets. Nah, di sini kita import siapa? Di sini kita ambil ya, apa aja yang diambil? Kita punya Q application di bagian sini. Kita ambil Q application, teman-teman. Terus apa lagi di sini kita ambil Q widgetnya itu untuk widgetingnya. Q widget. Widgetnya nggak pakai S ya di sini ya. Terus apa lagi? Biar lebih rapi ya kita buatin secara menurun aja dua dua dua. Q horizontal box layout ya. Dan juga ada apa? Q V box layout.
Ada apa lagi di sini kita tuliskan si Q group group box ya. Serta ada lagi Q radio button. Jadi di sini ada radio button yang akan kita gunakan juga. Jangan lupa kasih koma. Nah, di sini baru kita buatin apa aja. Ada Q push button buat buttonnya nanti. Ada juga Q label. Ada juga siapa Q list widget ya, Q list widget. Dan juga ada terakhir adalah Q line edit. Nah, ini dia. Kita buatkan seperti ini, teman-teman ya. Nah, terus kita import siapa lagi? Di sini kita importkan nanti ya si ini. Tapi kita importkan dari sekarang aja from apa? Kita nama file apa di situ instr ya. Kita import semuanya. Nanti kita panggil. Nah, di sini dia bisa bekerja karena nama file benar. Coba kalau misalnya kita tulisnya S. Nah, nggak bisa ya karena adanya int instr gitu. Nggak boleh ada kesalahan tulisannya. Pastikan sama. Lalu kita importkan juga second win ya. From second win, nah, import semuanya. Oke, kita udah berhasil mengimportkan semuanya, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita buatin eh, kelasnya, teman-teman. Nah, sekarang kita panggil namanya main window dulu. Kelas, main window. Di sini sih ada siapa? Ada Q widget ya. Ada Q widget. Oke. Lalu lagi di sini kita panggil initnya. Init, self. Nah, di sini kita panggil, teman-teman. Di sini sih ada siapa aja? Ada super ya. Sorry, ini di sini kayak ada sedikit salah. Ya. Main win, Q widget, dev, init. Oke, jangan lupa dikasih spasi ya. Underscore 2 kali. Nah, di sini panggil superclassnya, teman-teman. Juga dot init. Oke, coba sampai sini sejauh ini dulu, teman-teman. Mungkin nanti kita akan coba tulis main win-nya secara sendiri dulu ya. Nanti habis itu nanti yang lainnya mungkin nanti kita coba buat kombinasikan nih, karena ini cukup panjang, teman-teman. Yuk, sejauh ini bisa diikuti dulu, teman-teman semua. Oke, Kaisya. Oh, Kaisya udah. Nah, ini ayo kita selesaikan, teman-teman, untuk function yang pertama. Di sini kita tinggal munculin beberapa lagi ya. Yaitu ada apa aja di sini kita akan panggil self dot init UI. Kita panggil nanti namanya init UI, nanti ada. Itu dari si instructions.py tadi ya. Habis itu ada apa lagi di sini kita buatin self.connect ya. Self.connect. Ada juga di sini self.set appear. Oke, ada juga nanti di sini self.show ya buat dia munculin. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Ini dibuatin seperti ini dulu ya. Ini aku sambil kopi juga. Nah, terus nanti kita bisa importkan data-data yang kita perlukan teman-teman ya ke dalam namanya instructions.py. Ini aku kirim dulu di sini di chat. Ya udah, aku kirim di chat ya teman-teman semua ya. Buat filenya barusan ada aku kirim semua di situ. Oke, nah udah tadi self.show teman-teman. Nah sekarang kita coba ke instructions.py dulu ya. Jadi teman-teman yang tadi tertinggal boleh cek kode aja, udah aku kirim teman-teman di kolom chat. Nah sekarang kita ke file instructions.py. Nah di sini mungkin kita akan copy aja nih, karena memang di sini cukup banyak ya. Nanti aku akan coba jelasin aja coba ya. Oke, ternyata nggak muat teman-teman. Jadi teman-teman boleh ke collab, terus ambil namanya instructions.py ya. Terus paste di bagian sini. Nah ini kan udah ada nih. Oke, nah pertama-tama ini mungkin teman-teman boleh isiin aja ya.
teks txt hello tadi apa hello. Nah, ini boleh dikopikan aja, diikutin aja. Kita isi ya, teman-teman ya. Hello isinya ini ya. Welcome to the health status detection program. Nah, di sini di next kita isinya ada start. Terus ada apa lagi? Nah, di sini ada isinya si parenthesis tadi ya. Instructions. Nah, di sini aku copy aja, ganti. Nah, ini jadi bisa dicek di collab aja, teman-teman, karena ini cukup panjang ya, kebetulan. Dan ini sih cuma data-data aja. Make sure udah terisi semua. Nah, ini nggak ada error ya. Nah, ini dia, udah jadi. Jadi ntar isinya di sini, teman-teman. Oke, jadi isinya di sini. Itu tuh ada namanya untuk sizingnya, teman-teman ya. Windows X itu berapa, sizingnya Windows Y itu berapa, lebarnya juga berapa, tingginya berapa. Di sini kita set semua, teman-teman. 1600, terus juga TXT Max, segala macam itu kita buatin di sini, teman-teman semua ya. Kita set juga title health di sini, namanya siapa, full name-nya siapa. Itu jadi labeling yang bahasa itu teks, teman-teman, kita masukin ke dalam namanya instructions di sini ya. Jadi kita nggak campur di dalam main app.py. Jadi buat yang bagian ini teman-teman boleh langsung dikopiin aja nih di dalam dari VS Code ya, karena ini cukup panjang juga. Yang penting aku udah ngejelasin aja. Jadi ini intinya tuh dia akan ada labeling di bagian sini ya. Oke, Kaisya udah ditaruh di instructions.py teman-teman ya. Taruhnya di instructions.py. Jadi boleh ke bagian collab aja teman-teman. Terus paste bagian instructions.py. Oke, ini Lian juga sudah. Abdul, apakah sudah Abdul? Nah, bisa Kopinya kan dari collab, Pak. dari collab, yes, dari collab. Bisa ke collab, terus cari namanya file instructions.py ya. Jadi copyin itunya aja dulu. Nanti buat yang lain kita coba bahas, kita buat coba kerjain ya. Karena ini hitungannya cuma full text aja sih buat instructions.py ini sih. Nah, itu dia, kamu copyin aja. Oke, sudah dikopikan semua, teman-teman. Sebentar ya, teman-teman ya. Wait for a minute. Oke, nah sekarang buat di bagian sini, kita udah buatin tadi instruction nya teman-teman ya. Nah, terus sekarang kita buatin apa lagi? Tadi kan my screen udah ada, ya udah kita buat. Nah, sekarang kita lanjut lagi, teman-teman, ke dalam my app tadi ya, my app.py tadi. Nah, di sini kita tuliskan beberapa windowing, teman-teman, atau biasanya tuh ya kelas dari window-nya ini sendiri, kelasnya seperti apa, dan segala macamnya. Oke. Nah, lalu di bagian sini tadi kita kan udah tulis ini main window atau window utamanya. Sekarang kita buatin namanya sekarang function ya di bagian main window juga. Sekarang kita panggil namanya init UI ya. Jadi ntar dia manggil si init UI ini. Dev namanya init UI, si ada si self. Di sini isinya apa aja, ada self.button next. Siapa lagi ada queue push button, txt next. Oke, terus juga apa self di sini ya. Siapa lagi di sini self dot hello underscore text teman-teman. Terus juga apa lagi? Ada juga di sini Q label ya. Q label, txt, hello di bagian sini. Terus apa lagi ada subject instructions juga. Instructions. Oke, instructions. Oke. Equal to. Yaitu isinya adalah Q label juga. Tapi nanti di sini dia akan manggil si txt dari instructions ya. Txt underscore instructions. Sorry. Ada yang type. Nah, di sini coba kita cek ya. Nah, ntar dia manggil ke sini nih, makanya nggak error ya, karena udah ada. Kalau misalnya namanya kelebihan, atau dia jadi error ya. Nah, dia ada karena udah
narik dari import, kita udah import teman-teman, makanya dia nggak error. Terus apalagi di sini kita buatin sekarang layouting line ya, layout underscore line equal to apa? Ini sini kita masukin key vbox layout, dan juga di sini kita masukin self dot layout line. Oke, tambahkan add widget, tambahkan widgetnya apa dengan siapa aja. Di sini ada self dot hello text. Oke, kita set juga alignmentnya. Apa di sini kita menggunakan qt dot align left. Nah, jadi di sini line left ini bisa di copy copy aja buat bagian line ini ya. Sorry, taruh sini, paste. Nah, oke, di sini kita buatin tadi left-nya ada dua, dan satu lagi kita buatin di center, dari tengah. Oke, sekarang kita set lagi self.layout. Oke, dengan si self.layout line. Nah, oke, udah jadi function yang kedua, teman-teman. Nah, sekarang tinggal beberapa function lagi nih. Kita buatin apa lagi di sini? Cara ketika kita klik ya. Dev namanya sekarang next. Klik, ketika kita klik sesuatu. Self juga isinya apa aja di sini. Self.tw equal to taskWin. Oke, terus apa lagi? Di sini ada buat hiding ya, self.hide. Ada juga di sini dev.connects. Itu ada di self itu sendiri. Itu self.button connects dot click dot connect ya, kita hubungkan lagi di sini. Connect dengan si self dot next underscore click. Nah, di bagian sini. Oke. Nah, ini nanti kalau tes ini masih belum bisa, that's okay karena kita masih belum define juga buat bagian second window-nya, teman-teman ya. Nanti harus ntar tes win ada di bagian sana. Tapi kita masih belum define. Cuman sejauh ini seperti ini ya, teman-teman ya. Buatin si my app ini nih. Nah, tinggal beberapa function lagi. Habis itu udah selesai buat si my app. Nanti kita habis itu bisa lanjut lagi ke bagian second window ya, teman-teman ya. Coba so far aku cek dulu. Pada sampai mana? Oke, oke, punyanya kalian sudah Jihan. Oke, next klik, connect, set appear. Oke, udah tinggal beberapa sentuhan lagi, teman-teman. Apa tuh namanya? Dev set appear. Kita set munculannya di mana? Self, dengan kita isi masukin self dot set window title. Oke, di sini kita masuk ke txt underscore title ya di sini. Oke, lalu apalagi di sini? Sorry. Oke, belum ya. Self dot resize, melakukan resizing, win underscore width, win underscore height. Itu kita masukin juga di sini self dot move. Kita set sini win underscore x, dan juga di sini win underscore y. Oke. Dan serta jangan lupa kita close dengan pemanggilan app-nya ya. App equal to new application. Oke, di sini. Dan juga apalagi mw equal to main win ya, atau bahasanya window utama kita panggil, jangan lupa kita exec, setelah kita execute app.exec. Oke, nah, sampai sini harusnya udah selesai nih buat bagian coding pertama, teman-teman ya. Jadi boleh dicoba dulu aja. Oke, Aisyah boleh ketik move win. Di sini kita akan lanjut ke dalam tasnya dulu ya, teman-teman yang di sini ya.
Oke. Nah, Jihan tuh kayak ada problem tuh di bagian functionnya ada salah tuh dev-devnya. Coba dicek lagi Jihan. Ada problem Jihan di bagian functionnya. Coba dicek problemnya kenapa tuh. Coba dijalanin dulu aja. Nah, bisa jadi layoutingnya salah. Coba dicek. Make sure tuh semuanya di dalam kelas ya. Nah, make sure nih Jihan dibuat ini sejajar semua nih sama ini. Nah, sejajar. Nah, oke. Sip, good. Udah rapi. Pokoknya kalau udah sejajar dia nanti nggak ada error harusnya. Kayak sekarang punya Kaisya. Ya punya Kaisya. Apa tes win ya nggak apa-apa. Tes win nanti ada di second screen teman-teman. Oke, Lian juga udah oke. Abdul gimana Abdul? Udah aman? Oke. Nah, itu dia teman-teman untuk pembelajaran yang bagian main win ya. Nah, mungkin habis ini kita akan lanjut ke presentasi dulu, teman-teman. Sebelum akhir nanti kita lanjutin lagi ya untuk ke bagian second window. Tenang aja, kita masih ada waktu juga. Nanti di next week kita juga masih ada waktu juga buat discuss terkait soal lagi. Nanti ada yang mau coba-cobain, feel free aja, teman-teman ya. Bisa juga cobain langsung aja karena kodenya udah aku kirimin teman-teman di ini ya di collab ya. Jadi ntar bisa langsung dicoba dipraktikkan aja. Oke, kita lanjut lagi teman-teman untuk ke lessonnya hari ini. Untuk ke presentasi, aku izin share screen teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke dalam namanya modul 7 pelajaran 3 ya, teman-teman semua ya. Desktop application project di sini. Oke, kita masuk ke dalam namanya metode kerja tim ya di sini. Nah, gimana sih cara kita mengatur dari kerja tim sendiri, teman-teman? Jadi sebelumnya ini kita sudah mengerjakan bagian terpisah dari proyek yang sama. Sekarang gimana caranya kita menggabungkan bagian-bagian proyek menjadi satu kesatuan dan juga melanjutkan pengembangan dari tim. Nah, di sini kita akan ada namanya pemrograman secara berpasangan, teman-teman, yang merupakan pendekatan pengembangan di mana kode sumber dibuat oleh sekelompok orang yang memprogram satu tugas di satu komputer. Yang di mana nanti seorang programmer akan mengelola komputer dan juga memberikan detail secara pengkaduan itu sendiri ya, teman-teman ya. Nah, kerja tim itu gimana? Gimana cara kita mengaturnya? Nah, tapi gimana nih jika pemrograman berpasangan secara fisik tidak mungkin dilakukan? Nah, jadi di sini kita punya namanya sistem control version, teman-teman ya. Tidak hanya membantu kita menyimpan versi kita, tapi juga membantu untuk melakukan kerja tim. Yang dimana untuk saat ini merupakan alat pengembangan tim yang paling canggih dan juga populer. Yang dimana nanti kita juga akan coba belajar nih, cara kita bekerja dengan itu seperti apa sih. Oke, kita masuk ke topik baru, teman-teman. Namanya adalah pengembangan lanjutan dari GitHub. Nah, untuk bekerja bersama dalam satu proyek yang sama, kita di sini akan membuat repositori dan juga membuka aksesnya kepada peserta lainnya. Nah, masalah apa sih yang mungkin timbul saat mengedit repository ini? Apalagi jika semua peserta akan mengerjakan file yang sama. Nah, di sini kita akan masuk dalam kerja tim ya, teman-teman ya. Meskipun setiap peserta membuat repository lokal, yaitu di sini ada perubahan pada file akan saling tumpang tindih. Hal ini akan menyebabkan hilangnya data dan juga konflik dari tim. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa mengatasi hal ini? Nah, di sini teman-teman kita akan menggunakan fork di sini, teman-teman ya. Menggunakan fork. Nah, fork sendiri itu dia membuat salinan repository yang disimpan di GitHub ya, teman-teman semua ya. Yang dimana dia itu adalah percabangan yang memungkinkan kita untuk bereksperimen secara bebas dengan perubahan tanpa mempengaruhi repository dari aslinya. Pertama nanti kita bisa membuka akses saja teman-teman ya ke repository utama untuk peserta. Terus itu ada di sini ada repository utamanya seperti apa. Terus kita lakukan namanya forking ya. Forking itu bahasa itu kayak kita pengen menduplicate lah project dari seseorang gitu, dari seseorang terus kita pengen coba kerjain sendiri. Nah, kita bisa lakukan namanya forking ya, teman-teman ya. Terus juga apa di sini kita bisa eh, lakukan cloning, teman-teman ya, lakukan cloning di sini. Nah, sekarang ke repository lokal ya, teman-teman semua ya. Nah, jadi kita telah mempelajari cara bekerja di repository lokal. Nah, di sini kita tuh bisa mengubah file, membuat commit, mengirim perubahan ke repository jarak jauh dengan menggunakan push di bagian sini, teman-teman semua ya, dengan menggunakan push tadi. Nah, jika ingin menyarankan perubahan, maka dari repository sumber, nah di sini kita perlu mengirimkan namanya pull request, teman-teman ya. Ini mana di sini setelah membuka permintaan, kita dapat mendiskusikan dan juga melihat potensi perubahan dengan para peserta yang lainnya. Nah, ini di mana dia itu tergantung pada situasinya ya, teman-teman semua ya. Di mana kita perlu mengonfirmasi permintaan dan juga menambahkan perubahan atau menolak permintaan dan juga mengirimnya untuk direvisi tadi. Nah, mari kita analisis lebih detail, teman-teman ya. Di sini gimana caranya kita menambahkan anggota, gimana caranya kita melakukan permintaan dengan melakukan forking ya dan juga pooling di browser dan juga gimana caranya kita bisa bekerja di repository lokal dengan menggunakan terminal.
Nah, di sini teman-teman kita ada namanya di GitHub tuh ada namanya collaborators ya, teman-teman ya. Nanti kita di sini akan coba pelajarin GitHub collaborators seperti apa sih. Kita di sini bisa menambahkan orang. Nah, terus tinggal tambahin aja nama orangnya siapa, terus kita kirimkan permintaannya gimana. Nah, di sini akan aku contohin juga nanti ya. Gimana caranya kita melakukan kolaborator sih, teman-teman ya, dari repository yang udah dibuat. Sebelumnya kemarin udah dibuat, contohin cara buat repository belum, teman-teman? Apakah sudah diajarin teman-teman cara buat repository? Udah, Kak. Udah, oke. Nah, nanti di sini kita, teman-teman nanti boleh buka GitHub-nya buat repositorinya, terus juga nanti kita di sini saling mengundang satu sama lain ya. Nanti aku acak tim ya. Oke, di sini temukan peserta, mencari berdasarkan nama mereka. Di sini habis itu bisa mengirim permintaan ya. Nah, lalu peserta yang menerima email akan menerimanya melalui email. Jadi ntar bisa cek aja di email, ntar bisa lakukan namanya accept invitation ya. Jadi ntar bisa menerima invitation-nya dan juga bisa bekerja bersama habis itu. Kedua, membuat salinan repository menggunakan port di sini. Kita akan membuat salinan repository orang lain yang aksesnya baru saja kita berikan. Nah, jadi di sini akun kita akan memiliki repository jarak jauhnya sendiri yang terkait dengan aslinya. Nah, di sini cara kita membuat salinan repository dengan menggunakan for tadi ya. Di sini jadi teman-teman kita akan ngelakuin hal ini tadi. Em, jadi ntar di sini teman-teman nanti bisa kita lakuin namanya forking. Forking itu ada di bagian ini tadi ya, ada di home sini. Terus kita klik namanya forking di bagian sini nih. Fork. Ntar bisa dicari aja misalkan mau repository siapa nih yang mau kita cari. Tinggal dicari aja ntar ada namanya fork. Fork itu berarti nanti kita bisa mengambil repository tersebut terus kita bisa kerjakan secara lokal ya. Jadi tanpa mengaruhi kode aslinya. Nah, terus setelah melakukan perubahan pada suatu file salinan, kita bisa mengirimkannya proposal ke dengan cara mengubah repository sumber ya, dengan menggunakan namanya pull request tadi. Lalu di sini tinggal kita klik namanya create pull request ya. Nah, kita buatin pulling request dengan caranya kita tarik gitu ya ke dalam repository lokal kita. Kalau kemarin udah diajarin cara tarik pull request belum, Kaisha? Atau mungkin yang lainnya? Pull request di GitHub, di GitHub, di Visual Studio Code udah diajarin belum? Nggak Cara inget, ngambil Kak. Belum kalau kayaknya. belum kemarin, tapi buat program nggak kemarin, Kaisha? Disuruh ini buat yang tadi. Oh, buat yang tadi aja. Jadi belum sampai ke Visual Studio ya? Disuruh install Belum. sesuatu nggak, Kaisha? Enggak. Oh, belum ya berarti. Oke, berarti masih belum ya. Baru diajarin cara buatin akun doang nih, belum buatin pull request-nya. Nah, di sini nanti kalau di sini cara buatin pull request tuh seperti ini, teman-teman ya. Di sini kita buatin pull request secara individual atau bahasa secara manual ya. Jadi sebenarnya secara otomatis itu bisa dari Visual Studio juga, teman-teman mungkin tapi harus download dulu sesuatu hal. Mungkin nanti kita bisa discuss kalau misalnya kita masih ada waktu ya di lain session ya. Terus kita tinggal tulisin aja teman-teman komennya apa nih kira-kira di sini jelasan secara singkat perubahan yang ingin kita lakukan pada repository sumber ya. Nah, lalu di sini teman-teman satu pull request nanti akan tersedia untuk peserta lainnya ya. Jadi ntar ada pull request di sini kita tarik, nanti ada informasi di sini. Oh, ada yang mau pull request nih. Contoh misalkan Abdul minta pull request ke Kaisha, nanti ada notifikasi yang di sini. Nah, terus di sini jika teman-teman bisa aku namanya juga merging ya. Merging itu dalam artian adalah misalkan siapa nih? Misalkan tadi Lian, Lian tuh lagi ngerjain project A. Terus juga di sini Jihan ngerjain project B, gitu contohnya. Nah, tapi di sini mau menggabungkan, kayak projectnya mau digabungin biar jadi satu dan juga bisa digunakan. Nah, caranya gimana? Nah, itu bisa lakuin namanya merge, confirm merge di sini buat menggabungkan projectnya. Tapi harus berdasarkan persetujuan juga ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak setuju, ya udah bisa diklik di bagian sini, dikasih komentar aja. Kayak, oh maaf, sepertinya masih belum bisa nih buat lakukan merging. Gitu. Ntar tinggal diklik komen. Nah, lalu juga bekerja di repository lokal itu menggunakan terminal. Nah, di sini ada contohnya juga, teman mungkin ini agak lumayan teknis ya. Git help buat cari tahu caranya gimana. Untuk melihat daftar semua perintah yang tersedia, kita perlu menggunakan namanya bantuan dari Git tadi ya, Git help di sini. Nah, untuk terminal tadi, di sini tuh digunakan dalam pelajaran terakhir, teman-teman. Kita di sini bisa buka source control dan juga pilih plus, dan juga menambahkan perubahan ya di bagian sini. Teman-teman semua di sini yaitu kita akan melakukan perintah serupa di terminal, kita menambahkan Git, lalu juga kita set nama filenya apa dan juga ekstensinya apa ya. Kita set di sini MacBook Pro. Mari di sini kita cek hard check Mikiro mari Orpheus. Nah di sini contohnya ya. Terus kita set namanya readme di sini. Readme itu buat kita tambahin teksnya ya. Kita pengen komen masalah apa di sini kita bisa nambahin namanya di readme tadi .md. Dan lakuin namanya commit ya. Commit itu berarti artinya adalah kita mengcommit, kita melakukan suatu penambahan
Atau bahasa itu kita melakukan perubahan dan kita kasih komentar. Apa sih perubahan yang kita lakukan? Nah, dengan menggunakan commit tadi. Dan nanti kalau sudah, teman-teman bisa melakukan push di sini ya. Oke, nanti bisa dilakukan namanya push. Kita mengirimkan perubahan ke repository jarak jauh dengan menggunakan push. Git push, berarti artinya kita nge-push ke repository yang nanti akan kita buat nih di sini. Nah, lalu jangan lupa di sini ada juga pull, teman-teman ya. Kita akan mendapatkan perubahan repository jarak jauh dengan menggunakan pull. Yang dimana perintah serupa juga ada terminal ya, namanya git pull tadi di sini. Git pull buat kita melakukan pulling atau penarikan. Sip, jadi itu dia teman-teman yang untuk presentasi kita hari ini ya. Ini cukup lumayan teknis dan banyak yang kita kerjain teman-teman. Nah, di sini penting juga nih karena kita baru belajar menggunakan GitHub, ada risiko kehilangan data. Oleh karena itu kita harus menyimpan selain file ke komputer kita juga ya. Bisa menggunakan Notepad sebelum kita mulai bekerja dengan GitHub. So untuk tugasnya teman-teman di sini kita akan coba untuk melakukan namanya forking ya. Teman-teman ya, mungkin nanti di sini kita melakukan pakai project siapa ya? Coba di sini aku cek pakai projectku deh. Teman-teman di sini latihan bikin namanya forking. Kan di sini masih ada yang belum punya akun juga ya. Boleh dilakuin namanya forking, teman-teman. Nah, di sini aku akan kirimin untuk labnya. Unggah data dari port ke repository lokal baru, menstart recorder tertulis manual dari repository lama ke yang baru, membuat pull request ke repository siswa B. Juga ntar untuk tugas siswa B, periksa referensi kode di repository jarak jauh. Setelah itu akan membuat pull request, melakukan penarikan data, dan segala macamnya. Mungkin nanti di sini aku akan jelasin cara working dulu aja, teman-teman ya. Karena di sini masih ada yang belum belajar nih, ada yang masih belum masuk ya. Nanti di next, teman-teman, kita akan masuk ke dalam Rapia Test lagi ya, buat next lesson. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu gak, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada ya. Nah, teman-teman boleh klik link yang aku kirimin, teman-teman. Nah, di sini aku jelasin juga. Mungkin ada yang masih belum buat akun GitHub ya. Nah, boleh di-share screen semua, teman-teman semua, biar aku bisa lihat. Yuk, nah, jadi di sini akun GitHubku, teman-teman semua. Nah, di sini akun GitHubku. Nah, tadi yang kita akan lakuin apa sih, teman-teman semua? Kita akan lakuin namanya forking ya. Forking itu intinya adalah kita pengen masukin data ke dalam akun kita. Nah, caranya gimana? Nah, kalau yang tadi aku share itu masalah tadi namanya apa? Eh Introductions to GitHub. Apa ya, aku lupa tadi. Ya, let's say ini ya. Nah, kita tuh bisa ke bagian namanya apa sih, teman-teman? Kita bisa ke bagian namanya fork di sini. Fork itu artinya adalah kita mengcopy. Teman-teman bisa klik fork aja di sini. Terus diklik choose an owner-nya siapa, diklik nama repositorinya apa. Jadi itu adalah namanya membuat suatu copy, teman-teman. Coba boleh diklik fork ya. Yang masih belum, nah ini Abdul masih belum sign in. Boleh buat akun dulu Abdul. Lupa masih ada suruh sign in nih. Nah, ini contoh aja cara forking ya. Bisa juga nanti dipakai. Ini bukan algo ya, teman-teman ya, bukan tugas algo yang bagian ininya. Ini aku cuma ngajarin aja di sini tuh ini pakai project aku pribadi ya. Coba. Nanti biar tahu nih cara login forking gimana, ntar cara login collaboration gimana. Karena di sini tadi project kita masih belum selesai ya, teman-teman semua ya. Oke, langsung dibuat kalau udah ditulisin deskripsinya aja punya nyelian, terus dimasukin klik create fork namanya. Yang lainnya juga sama, boleh dong di share screen juga. Lihat, siapa? Jihan, Afifah, Bianda, Kaisha. Boleh on cam juga dong teman-teman, biar kelas kita makin interaktif. Yuk on cam yuk teman-teman yuk. Yang bisa on cam tolong on cam teman-teman biar kelasnya makin interaktif teman-teman. Kaisha bisa on cam Kaisha. Lalu juga Jihan, Afifah, Bianda. Nah coba diklik vote tadi udah ya. Nah kamu udah klik vote sekarang kamu bisa kerja sendiri nih, Lian, pakai project kamu sendiri. Nah sekarang ini udah nggak punya aku lagi nih, karena kamu udah lakuin forking di sini. Nah kami bisa otak-atik sekarang gitu. Nah bisa juga sekarang teman-teman namanya adalah kita pengen bekerja bareng. Nah, gimana cara kerja barengnya? Buat dilihat share screen-ku ya. Kita bisa back dulu, teman-teman. Terus bisa diklik bagian namanya setting. Nah, di sini ada namanya collaborators. Collaborators adalah berarti kita akan masukin kolaborator yang mau bekerja sama dengan kita, teman-teman. Udah tinggal dimasukin aja nih. Namanya siapa yang mau bekerja dengan kita? Add people. Masukin terus namanya di sini. Nah, pastikan akun GitHub itu udah ada. Misalkan dari Kaisya mau invite Jihan. Nah, itu bisa ya, tinggal dimasukin aja, teman-teman.
Oke, coba Abdul boleh klik share screen ku Abdul. Saya klik di chatku ya. Nah, sekarang teman-teman, aku akan buatin ininya ya, tugas buat teman-teman semua. Tadi kan aku udah contohin cara buat kolaborasi gimana, cara people gimana. Ntar masukin sini aja misalkan namanya Abdul. Makanya pastikan nama itu persis sama. Ntar tinggal diklik salah satu, terus kita klik add Abdul. Nah, sekarang tugasnya adalah seperti itu. Aku akan buatin dulu, teman-teman. Oke, kita buatin timnya dulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini siapa aja timnya ada, di sini cukup rame ya. Coba aku cek dulu penamaannya siapa aja sih di sini. Ada Lian ya, ada Lian, Tongku, Lian, Afifah, Afifah, Bianda, Rini. Oke, terus ada Jihan, ada Kaisha, Jihan, Kaisha, Rizky Kurota, sama Abdul. Oke, namanya udah semua ya, teman-teman di sini ya. Ada yang masih belum belum nih? Udah ya, Lian udah, Bianda udah, oke. Jihan udah, Afifah Nolaskia juga udah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena 9 jadi kita bagi jadi 3 tim ya, teman-teman ya. Kita bagi jadi 3 tim. Oke, sebentar. Tim Picker Wheel, oke ini aja. Di sini aku mau buatin 3 grup, teman-teman. Dengan maksimum orangnya itu ada 3 ya. 3, oh sorry. Peak quantity 3. Quantity apa ya? Set how many inputs will be arranged for grouping or including. Oke, mungkin namanya tengah dulu ya. Ini aku tambah-tambahin dulu. Tadi ada Tongku ya. Tongku, Lian, ada juga di sini Afifa. Jadi kita bagi jadi 3 tim, teman-teman. Jadi ntar masing-masing tim ada 3. Nanti bisa dicoba kerjain aja, teman-teman. Ada yang buatin repository-nya. Karena nanti kita nih sekalian buat tugas ini juga, teman-teman. Apa namanya? Graduation. Biar nanti teman-teman juga bisa mempersiapkan dengan baik. Jihan, oke, Kaisha. Lalu juga di sini Rizky Prota sama Abdul ya, Abdul. Nah, di sini aku buatin maksimal orang tuh di sini ada 3 grup. Oh, bisa. 29, 23. Nah, ini dia. Oke, kita start ya, teman-teman ya buat mengambil kira-kira timnya siapa aja nih. Oke, nah jadi timnya ini ya, teman-teman ya. Jadi ntar tim 1 ada Tongku, Kaisya sama Afifah. Tim 2 ada Bianda, Rizky Kurata sama Lian. Tim 3 ada Abdul, Rini, dan juga Jihan. Nah, nanti dari teman-teman ini boleh nanti tentuin aja ya, kira-kira ketua kelompoknya mau siapa nih. Gitu, nanti bisa di rundingin aja secara pribadi, teman-teman. Kira-kira buat ketua kelompoknya. Ini aku kirim di chat buat kelompoknya ini. Nah, nanti jadi diskusinya adalah, teman-teman, boleh buat sekarang itu, nanti kita next lesson masih ada, jadi tenang aja ya. Tapi buat sekarang, teman-teman boleh disiapin dulu aja ketua kelompoknya siapa, terus nanti yang buat repository ntar siapa. Jadi kemarin nih aku jelasin lagi, mungkin yang masih belum tahu cara buat repository,
Jadi ntar ada salah satu tim yang bertugas untuk buat repositorinya dulu. Nah, contoh di sini aku buatin repository baru ya. Nah, kita bisa ke bagian repository, terus kita buat new repositories. Nah, dibuatnya di sini public dulu aja ya, teman-teman ya. Misalkan namanya apa project hari ini. Kita tuh hari ini bahas namanya M7L3. Misalkan bilang aja namanya Ravier Test gitu ya. Bebas saya namanya, description-nya bisa ditaruh juga, biar lebih jelas di sini. Cuman ini buat sekarang aku kosongin dulu aja. Terus dimasukin juga jangan lupa mungkin tambahkan readme teman-teman ya, biar nanti bisa ada pembacaannya di sana. Terus klik namanya adalah, jadi di sini make sure buatnya public ya teman-teman ya. Jadi jangan buat itu secara private, buatin public aja, biar nanti aku bisa ngeliat juga. Terus diklik create repository. Nah nanti dari sini udah dibuat repositorinya teman-teman, tinggal ke bagian settings yang udah buat, tambahin orangnya siapa aja. Misalkan di sini aku mau nambahin siapa nih? Coba teman-teman boleh dong kirimin akun GitHub-nya di chat biar aku coba invite dan teman-teman bisa lihat sendiri nanti gimana. Nah, cara lihat akunnya itu gimana? Caranya di sini ya. Ke profile, boleh dikirimin dong ID-nya. Nah, ini dia nih, ID-nya nih. Ini kayak contoh nama Ilham Falevi. Boleh dong dikirim. Coba punya Abdul, punya Kaisya, Afifah, Jihan, Lian, Bianda. Coba atau enggak aku boleh di-sharein deh punyanya Abdul apa nih? Coba mana? Ke back ke profile Abdul, profile, klik profile Abdul. Nah, itu dia. Ya. Nah, namanya Abdul Git 7. Kayak sebentar ya. Coba aku invite punya Abdul. Kira-kira ntar Abdul dapat email kan? Nah, ikan aku ke setting, teman-teman ke setting, kolaborators. Coba sebentar ya Abdul, jangan diubah dulu. Abdul Git 17. Abdul Git 17. Nah, ini ada ya. Coba aku add. Nah, coba Abdul cek email. Kira-kira ada email dari aku nggak? Atau nggak ada notifikasi nggak? Coba yang lainnya siapa? Coba Lian. Lian namanya siapa? Oh, oke, ini Kaisya namanya di Kaisya. Oke. Nih, coba aku invite Kaisya. Ntar jadi cara buatnya gini, teman-teman ya. Nanti kita buatin add people lagi. Jadi nanti punya satu repository itu ada yang bertanggung jawab siapa yang buat. Terus ntar dimasukin 3 orang gitu. Jadi ntar total satu, ini kan dapat 3. Nah, ini aku invite Kaisya juga. Dan misalkan punya Lian nih. Lian siapa nih? Waduh, I-nya agak banyak nih. Gimana, ada email gak, Abdul? Ada ya? Coba kamu klik view invitation. Nah, itu dia. Nanti bisa bekerja di sini, teman-teman. Ntar apapun, teman-teman boleh bisa masukin sesuatu di sini. Yang Lian aku masukin, Jihan juga aku masukin. Nah, nanti teman-teman bisa bekerja bareng di sini. Tapi aku minta tuh, ini contoh aja ya. Nanti teman-teman boleh buatin repositorinya sendiri. Ntar nanti misalkan ketua kelompok yang buat, dimasukin aja langsung, nanti langsung dibuatin ya. Jadi file-filenya tuh apa aja, nanti file nanti kita bisa bahas di next week. Tapi make sure sekarang buatin dulu repositorinya, teman-teman. Buatin repositorinya, terus undang-undang orang-orangnya ya, siapa aja. Kak, Yes? berarti repositori ini kayak titik kumpul gitu, Kak. Iya, ntar repositori itu titik kumpul sama nanti penyimpanan filenya, Abdul. Nah, nanti sebenarnya gini nih, ini aku kasih clue lagi ya. Nanti dari repository ini, nah contoh nih, boleh dilihatin share screen-ku ya, teman-teman ya. Nah, di sini tadi nama repository-nya apa? Di sini ya, Rapier Test Project. Nah, ini kan masih kosong. Kita bisa namanya add file. Ntar kita bisa kerja bareng di sini. Nah, tambahin file-nya. File apa? File itu adalah hasil kerja kita hari ini. Yaitu sih, sebagai contoh ini ya. Coba mungkin aku share-nya full dulu deh. Nah, aku share ini. Udah berubah ya. Tadi kan kita baru ngerjain ginian, teman-teman. Jadi ini file akan kita upload. Nah, sebenarnya itu ada cara otomatisnya pakai apa namanya? Pakai GitHub ya. Pakai VS Code nih. Di sini aku sih udah terhubung ya. Cuman sayangnya kan teman-teman masih belum. Jadi aku ajari cara manual dulu aja. Caranya adalah teman-teman bisa klik kanan dulu, terus review in File Explorer. Jadi kita kasih cari tahu dulu nih, lokasinya di mana. Nah, lokasi di sini ya, buat alamatnya ya. Nah, di sini. Terus kita tinggal masukin ke sini aja. Sorry, ke bagian tadi. Namanya apa? Kita upload files ya. Jadi kita upload dulu filenya yang mana yang tadi. Nah, terus kita langsung drag aja file tadi ya. Nah, contoh di sini aku masukin ketiga file. Jadi ketiga yang udah dikerjain nanti, ntar teman-teman nanti bisa pull-pull aja nih.
Nah, ini copy-copyin aja nih, tarik-tarik dulu. Ini ambil, 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 kita tarik, masukin sini. Nah, tinggal ditunggu. Nah, udah ke-upload ya. Terus ditaruh namanya apa? Namanya kasih tahu di sini kriterianya apa sih? Misalkan aku bilang adding files for final project of algorithmics. Kan itu. Deskripsinya apa? It contains four files which consists of, misalkan itu ya. Misalkan terdiri dari apa aja? Apa, satu apa, dua apa, tiga apa gitu ya. Misalkan di sini aku jelasin ini doang. One, two, three. Nah, four gitu ya. Kira-kira tuh apa aja file. Kalau udah tinggal di commit change. Nah, nanti teman-teman nanti aku udah upload nih. Nah, coba sekarang bisa ke repository aku lagi. Coba sekarang di refresh. Apakah udah ada belum file sekarang? Coba Abdul boleh di refresh dulu halamanku. Nah, udah muncul ya. Nah, terus teman-teman boleh lakuin namanya nanti bisa kerja bareng di sini. Nanti misalkan kayak, oh Abdul mau ngerjain final window. Ntar Abdul bisa download dulu aja final window-nya, diklik coba final window-nya Abdul. Nah, terus diklik download nih di bagian sini. Cara manual dulu aja ya, nanti secara otomatisnya mungkin agak panjang, sebenarnya lebih cepat. Ini nih, ada nggak pensil? Sorry, Oh, ini Abdul. Nah, itu dia, kamu download terus kamu kerjain. Misalkan udah apa. Nanti kalau udah diupload lagi, jadi misalnya nanti Abdul bagian final window, selesai copy, masukin ke sini. Siapa lagi? Kaisya udah bagian instruction, sudah kelar, masukin sini. Gitu. Sampai sini dipahami nggak, teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? enggak. Paham ya? Yang lainnya gimana? Nah, jadi buat sekarang nanti teman-teman per masing-masing tadi boleh buatin ini ya, apa namanya repositorinya. Nanti repositorinya akan kita gunakan teman-teman semua. Oke, itu jadi sekalian juga sekaligus buat sesi kita hari ini ya, teman-teman semua ya, akhir sesi dari kita. Oke, jadi mungkin untuk pembelajaran ini sampai di sini aja, teman-teman ya. Jadi hari ini kita udah belajar mengenai pembuatan project ya, teman-teman ya. Itu terutama untuk bikin Rafter test ya. Nanti kita di next week masih ada pertemuan lagi, teman-teman. Tapi mungkin itu akan menjadi pertemuan yang terakhir sebelum kita lanjut bikin namanya presentasi dan juga nanti next week kita presentasi, teman-teman. Yang next week itu merupakan pelajaran terakhir buat kita bikinin teknikalnya atau bahasanya bikinin task dari projectnya ini. Jadi ntar bisa dijadiin buat presentasinya nanti ya, teman-teman semua ya. Mungkin itu aja untuk pembelajaran hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman? Nggak ada. Oke, mungkin sebelum close boleh dong aku mau dengar summarize dari siapa ya? Dari Lian deh boleh. Coba Lian boleh dong. Lian, oh ya tadi Lian lagi nggak bisa ya. Em, siapa ya? Afifah deh boleh Afifah. Coba Afifah hari ini. Boleh dong Afifah di summarize. Hari ini Afifah belajar apa aja? Jadi tadi tuh buat coding yang di My App di VS Code Yes. itu cara apa ya, buat bikin repository di GitHub dan bikin Ya. akun di GitHub-nya juga. Lalu. Terus juga Mhm. pembagian kelompok untuk untuk apa ya tadi? Untuk project ya. Untuk project. Untuk project. Oke, jadi itu ya. Oke, good. Kaisya, apa? Afifah, thank you udah bantu. Nanti buat teman-teman yang ada di sini, ada di project ini kan ada 3 tim tadi ya. Tapi di sini masih ada yang belum masuk. Kayak contoh tim satu ini yang masuk cuman Kaisya sama Afifah. Nah, Tongku nggak masuk. Nanti boleh tolong dikasih tahu ya. Kayak nanti atau enggak teman-teman nanti bisa buat grup aja, buat grup sendiri atau enggak bisa by chat juga buat bikinin grupnya. Terus juga Bianda, Rizky Prota, Lian ini kan Rizky Prota nggak masuk. Nanti boleh dikasih tahu aja. Abdul, Abdul ada sama Jihan juga di sini Rini yang nggak masuk. Jadi ntar bisa dibilangin dulu aja ya. Biar ke Kak, Rini biar ntar tahu. berarti nanti pas presentasi itu berkelompok, Kak. Kelompok ya, kelompok. Oke. Jadi ntar make sure karena nih cukup banyak ya. Jadi ntar make sure teman-teman buatin tiga teman-teman ini nanti buatin sampai presentasi akhir juga ya. Karena kan kita di sini tim ya. Jadi ntar bisa dibuatin siapa yang tadi buat repositorinya siapa, ketua kelompoknya siapa, ntar seperti apa proyekannya gitu ya. Oke? Oke. Kalau gitu teman-teman semua itu aja untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak sudah join di kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya teman-teman semua. Terima kasih. Bye-bye. Makasih, Sampai jumpa Kak. di lesson berikutnya. Kasih Oke? Kak. Sama-sama Makasih teman-teman. Kak. Sama-sama. Makasih, Kak.
Sama-sama.